Lalu bagaimana lengkapnya soal kasus siswa titipan di SPMB ini sehingga PKS mengambil langkah tegas mencopot salah satu kadernya? Kita akan tanyakan Ketua DPW PKS Banten Gembong Sumedi. Selamat malam Pak Gembong. Selamat malam, Mbak. Saya mau tanya dulu, jadi sebenarnya kronologinya seperti apa? Temuannya itu memonya isinya apa detailnya Pak? Ya, memonya sih sebetulnya meminta agar anak ataupun calon siswa yang diusulkan itu bisa dibantu dan diterima. Kira-kira begitu saja Oh, isi memonya, tidak terlalu banyak. calon siswa itu siapanya Pak Budi? Menurut keterangan Pak Budi yang disampaikan ke saya bahwa calon siswa ini adalah tetangga dari stafnya. Kebetulan siswa ini termasuk yang kurang mampu, informasi Pak Budi secara ekonomi, sehingga dan di sisi lain dia ingin masuk sekolah negeri. Makanya tetangganya yang kebetulan stafnya Pak Budi itu minta tolong ke Pak Budi untuk membuat menandatangani memonya. Nah, Seperti itu. lalu kalau sebenarnya dalam proses yang benar, kalau ada siswa kurang mampu mau dimasukkan ke salah satu sekolah, apa yang PKS lihat sehingga ini dianggap menyalahi aturan yang dilakukan oleh Pak Budi? Ya, kalau memang ini siswa yang tidak mampu, kan ada jalur afirmasi ya. Jadi itu ada jalannya sendiri. Jadi tidak perlu pakai nitip-nitip begitulah gitu ya. Jadi kalau memang dia keluarga tidak mampu, tempuh saja jalur afirmasi. Kan itu ada posisi afirmasi dibuka di situ. Ini kan jadi ramai memang karena tidak ada jalur rekomendasi begitu ya Pak Gembong ya, yang ada afirmasi kalaupun tidak mampu. Rekomendasi itu tidak ada sama sekali ya jalurnya? Tidak ada, dan jauh-jauh hari Pak Gubernur juga sampaikan bahwa dalam SPMB ini tidak boleh ada cawe-cawe dari siapapun, begitu kan, tegas Pak Gubernur sampaikan. Dan kita sebagai partai pengusung Pak Gubernur tentunya juga menghormati kebijakan Pak Gubernur, begitu. Sehingga ketika ada salah satu pejabat publik kita yang melakukan hal seperti itu, ya tentunya partai harus mengambil sikap yang tegas, kira-kira begitu, Mbak. Jadi bisakah dikatakan bahwa memang PKS Banten melihat memo yang dikirimkan Pak Budi dengan disertai seperti yang kita lihat di gambar ya, ada kartu namanya. Meskipun Pak Budi bilang itu bukan intervensi karena tidak nelfon kepala sekolahnya, tapi bisa dikatakan itu bentuk intervensi. Iya, itu menjadi salah satu bentuk intervensi. Biasanya kan kepala sekolah ketika melihat memo dari siapa, ada tanda tangan, ada stempel, wah ini seolah-olah kan resmi begitu ya. Jadi ya ini yang khawatir penilaiannya jadi tidak fair begitu. Oke, dan ada antisipasi ke depannya dari PKS atau apakah justru ada laporan-laporan lain selain titipan kasus yang akhirnya Pak Budi dicopot dari jabatannya atau laporan serupa yang diterima PKS Banten? Ya, artinya pencopotan ini sebagai antisipasi ya. Artinya kita sebagai partai tegas ya, untuk hal-hal yang seperti ini kita tidak mentolerir begitu. Gitu, Mbak. Ada imbauan lain atau ada penegasan yang disampaikan juga terhadap kader terhadap hal ini Pak Gembong? Iya, saya pikir kasus Pak Budi yang viral ini cukup menjadi pelajaran buat semua pejabat publik dari PKS ya, agar jangan coba-coba melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kaidah etika di masyarakat. Saya pikir itu. Ya, termasuk kalau bicara soal pendidikan jangan sampai ada jalur ordal ya, karena tidak ada jalurnya jalur ordal atau rekomendasi, tapi dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada agar adil bagi semua pihak. Terima kasih Pak Ya. Gembong. Oke, sama-sama. Terima kasih Pak Gembong Sumedi, Ketua DPW PKS Banten.